Gunung Gede tidak hanya terkenal karena keindahannya, tapi juga menyimpan cerita-cerita kelam yang hanya diketahui oleh para pendaki tertentu. Cerita ini akan mengupas kejadian-kejadian tak masuk akal, penampakan, dan misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Gunung Gede, sebuah destinasi favorit bagi para pendaki Jawa Barat. Tapi, ada satu jalur yang seringkali menorehkan kisah ganjil, jalur Cibodas. Terutama saat musim hujan, seperti malam itu. Namanya Aldi, mahasiswa semester akhir yang nekat naik sendiri. Dia bilang, cuma mau cari ketenangan. Tapi pendaki lain bilang, itu keputusan paling bodoh yang pernah dibuatnya. Gue udah bilang ke dia, jangan naik sendiri bro. Tapi Aldi keras kepala. Dia udah booking si Maxi dan berangkat pagi itu. Habis itu, hilang kontak. 5, 2, tolong gak bisa turun. Ada yang lihat aku. Itu suara terakhir dari hati Aldi yang tertangkap oleh basecamp. Mereka pikir dia bercanda, tapi setelah 2 hari tak ada kabar, tim SAR dikirim. Kami naik sampai ke pos kandang badak. Tapi, anehnya, tidak ada jejak baru, tidak ada sampah, tidak ada tanda kehidupan. Yang lebih menyeramkan, HT Aldi masih hidup, masih menyala, masih mengirim sinyal. Jangan ke atas. Tapi mereka tetap naik. Mereka temukan tenda Aldi. Utuh, masih berdiri, sleeping bag-nya hangat, seolah baru saja ditinggalkan. Tapi, Aldi tidak ada. Gue denger suara orang jalan di semak. Tapi, waktu gue senterin, nggak ada siapa-siapa. Beberapa bilang Aldi masih hidup, hanya tidak kembali sebagai manusia. Yang lebih menyeramkan, sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, radio basecamp kadang masih menangkap suara. Gunung Gede memang indah, tapi jangan pernah naik sendirian. Kadang, kau tidak benar-benar sendiri. Kandang Badak, salah satu tempat istirahat yang paling sering dipakai pendaki di jalur Gunung Gede. Tapi malam itu, suara alam berubah. Seakan-akan hutan mulai bicara. Sekelompok pendaki dari Bandung, 5 orang mahasiswa, sedang bermalam di Kandang Badak. Ini adalah malam kedua mereka, dan semuanya terasa biasa saja, sampai pukul 1 dini hari. Gue kebangun karena dengar ada yang jalan keliling tenda. Tapi, pas gue cek, tidak ada orang satupun. Awalnya mereka pikir itu hanya binatang, tapi ketika mereka memanggil, tak ada jawaban, malah ada yang membisikkan nama mereka. Tommy. Gue lihat bayangan orang berdiri. Nggak jauh. Diem aja pas gue senterin. Hilang.
Tommy menyalakan HT dan coba kontak base camp, tapi hanya terdengar suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Panik, mereka memutuskan turun subuh-subuh. Tapi jalur turun tidak lagi sama. Jalurnya bercabang aneh. Gue tahu jalur kandang badak tuh cuma satu arah. Tapi ini, kayak hutan nambahin belokan sendiri. Kita nyasar. Butuh 2 hari sampai akhirnya tim pencarian menemukan mereka. Dalam keadaan lemas, basah kuyup, dan satu dari mereka, Tommy, tak bisa bicara lagi. Sekarang, tiap malam, orang-orang yang berkemah di kandang badak kadang masih mendengar suara-suara itu. Dan kalau kau dengar ada yang memanggil namamu dari balik pohon, jangan jawab. Surya Kencana, padang Edelweiss di bawah kaki gunung gede yang terkenal indah dan luas. Tapi sebelum sampai ke sana, ada satu titik di jalur yang sering diabaikan pendaki, batu besar berlumut di sisi kiri jalur. Orang lokal menyebutnya batu berdarah. Tahun 2019, sekelompok pendaki dari Jakarta berangkat lewat jalur Gunung Putri. Di hari kedua, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di dekat batu itu. Kita nemu batu gede banget, bentuknya kayak altar. Tertutup lumut, tapi ada coretan merah di bagian atas. Kirain cat, tapi anehnya, cat itu basah. Salah satu dari mereka, Raka, menyentuhnya, dan sejak saat itu, sesuatu berubah. Ada yang jalan di atas batu. Sumpah itu tadi ada bayangan ngelewat. Malam harinya, Raka mulai meracau. Matanya kosong, tapi mulutnya terus menggumam dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Semua nggak bisa tidur. Raka kayak kerasukan, tangannya berdarah dan anehnya, darahnya kayak ngalir sendiri ke arah batu itu. Besok paginya mereka panik dan turun. Tapi sebelum pergi, salah satu dari mereka dengan niat iseng memotret batu itu dari dekat, dan dalam hasil foto, beberapa orang bilang batu itu adalah tempat tumbal dari masa kerajaan kuno, dan siapapun yang mengganggu atau meremehkan akan dibawa satu-satu. Sekarang, batu itu masih ada di sana, terlupakan. Tapi kalau kau mendaki lewat jalur Gunung Putri dan melihat batu besar yang tampak seperti altar, jangan sentuh, atau kau akan ikut menjadi bagian dari ritual yang belum selesai. Mandalawangi, tempat favorit para pendaki untuk menyaksikan matahari pagi. Hamparan Edelweiss sejauh mata memandang, damai, hening, suci. Tapi bagi sebagian orang, tempat suci pun bisa menjadi pintu menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tahun 2022, seorang relawan pos jaga Bayu sedang patroli pagi ketika ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah tenda berwarna abu-abu, berdiri rapi, namun tak terlihat semalam sebelumnya. Ini aneh, Pak. Saya semalam kesini,
Nggak ada tenda, tapi sekarang ada satu. Rapi banget, tapi nggak ada orang. Bayu membuka tenda perlahan. Di dalamnya ada sleeping bag, setengah terbuka, tas karier, sepatu, bahkan air mineral yang masih setengah penuh. Tapi tidak ada orang. Dan yang lebih aneh, jam tangan di dalam tenda menunjukkan jam 7:32, padahal saat itu baru jam 6 pagi. Bayu merasa sesuatu tidak beres. Ia ambil salah satu ponsel dari dalam tas. Layar masih menyala, tidak terkunci, tapi hanya ada satu foto. Satu-satunya, sebuah selfie dari dalam tenda, dengan seseorang berdiri di belakang si pemilik ponsel. Matanya hitam, sangat dekat, tapi tidak ada siapa-siapa saat itu. Bayu buru-buru kembali ke pos. Tim SAR dikerahkan untuk menyisir area, tapi ketika mereka kembali ke lokasi, tendanya sudah tidak ada. Bahkan jejak kaki Bayu yang datang pagi itu juga hilang. Sampai 2 minggu kemudian, pendaki lain mengunggah foto ke media sosial, foto Mandalawangi dari kejauhan, indah, seperti biasa. Tapi saat diperbesar, terlihat jelas di tengah padang Edelweiss. Tenda abu-abu, berdiri sendiri, di lokasi yang sama. Dan di dalamnya, ada Bayu, berdiri, menatap kamera. Padahal, Bayu menghilang 2 hari setelah kejadian itu. Lembah Mandalawangi tidak menerima semua yang datang untuk pulang. Beberapa tetap di sana, dalam waktu yang tidak lagi berjalan lurus, dalam kemah yang tidak pernah benar-benar kosong. Namanya Wira, pendaki berpengalaman, sudah 5 kali naik gunung gede, semua jalur sudah pernah dia lewati. Tapi kali ini, dia memilih mendaki sendiri. Setelah hujan reda sekitar pukul 4 sore, di jalur menuju Surya Kencana, ia melihat sesuatu yang membuatnya berdiri diam cukup lama. Jejak kaki. Bukan miliknya, bukan dari manusia biasa. Yang lebih aneh, jejak itu menuju ke arah tempat yang tidak seharusnya ada, sebuah padang kecil, terbuka, dengan satu batu besar, dan bekas api unggun yang masih hangat. Padahal Wira yakin, tidak ada pos camp di situ. Tak ada titik di peta manapun yang mencantumkan tempat itu. Wira merasa ada yang mengawasi. Ia mengambil HP-nya, membuka GPS offline. Tapi titik lokasinya berputar sendiri. Kompasnya rusak. Dia melihat ke tanah. Jejak kaki itu hilang. Tapi ada satu bekas sepatu kecil ukuran perempuan berdampingan dengan bekas darah. Jangan ke atas. Itu suara yang sama dengan rekaman HT milik Aldi. Wira membeku. Ia mundur, tapi mendengar sesuatu dari balik pohon besar. Kau menemukan jalan yang sama seperti kami. Wira menoleh. Ada bayangan lelaki berdiri di balik pohon. Wajahnya pucat, badannya penuh lumpur. Di pundaknya, tergantung tas karier warna oranye pudar sama seperti milik Bayu yang hilang di Mandalawangi. Tapi sebelum Wira sempat bicara, bayangan itu menghilang. Dan di bawah tempat dia berdiri tadi, tertinggal HT tua, dengan inisial tertulis di belakangnya, Aldi. Wira turun dengan tubuh menggigil, tapi dia tidak bicara apapun sampai hari ini.
Yang membuat semua makin aneh, peta offline-nya menunjukkan bahwa lokasi padang kecil yang dia temui berada tepat di antara jalur menuju Kandang Badak dan Mandalawangi. Tempat yang seharusnya tidak ada. Kabut di Gunung Gede bukan kabut biasa. Kadang ia datang tanpa angin, tanpa suara, tanpa suhu turun, hanya putih, pekat, seperti tembok, seperti perbatasan antara dunia ini dan sesuatu yang jauh lebih tua. Malam itu, Raffi, seorang dokumentaris horor, mencoba mendaki sendirian untuk membuktikan semua cerita aneh yang viral tentang Gunung Gede. Ia membawa data-data lengkap. Rekaman HT Aldi, transkrip bisikan di hutan, foto batu berdarah, rekaman hilangnya Bayu, GPS jejak Wira. Dan tepat jam 12 malam, kabut turun. Langkah kaki Raffi tiba-tiba tidak terdengar. Ia masuk ke kabut itu, dan jalur pun menghilang. Di depannya, muncul 3 orang berdiri di bawah pohon. Tidak bicara, tidak bergerak. Tapi Raffi malah merekam mereka. Ia maju, dan kabut di sekelilingnya semakin padat, sampai tiba-tiba ia berada di sebuah padang luas. Di tengahnya ada tenda warna abu-abu. Ia buka tenda itu, dan di dalamnya Aldi terduduk membeku, memegang hati rusak, matanya kosong. Bayu berdiri, menatap ke arah api unggun yang tidak menyala. Wira membisikkan sesuatu berulang-ulang. Semua jalur akan bertemu. Semua jalur akan bertemu. Tiba-tiba, Kami tidak pernah turun. Kami mencoba memperingatkan, tapi mereka tetap datang. Dan sekarang giliranmu. tidak ada yang tahu apa yang Raffi lihat setelah itu. Tapi 1 minggu kemudian, kamera dokumenternya ditemukan oleh pendaki lain, tepat di dekat batu berdarah. Isinya hanya 1 video berdurasi 1 detik. Tapi, kalau video itu diputar malam hari, dengan handphone, kadang terdengar sesuatu. Bisikan, tangisan, dan teriakan. Gunung Gede menyimpan jalur tersembunyi bukan tempat, tapi dimensi. Siapapun yang melewati batas tertentu lewat ritual batu berdarah, benda HT, atau gangguan kabut bisa terserat. Orang-orang yang hilang bukan mati, tapi terjebak dalam siklus waktu menjadi penjaga kabut. Tenda abu-abu adalah pintu antara dunia nyata dan lorong waktu Gunung Gede. Raffi menjadi korban terakhir yang terdokumentasi, namun meninggalkan bukti. Gunung bukan sekadar jalur fisik, kadang ia adalah tempat perjanjian lama, dan kita hanya tamu. Dan tidak semua tamu diizinkan pulang.